Banjir menggenangi kawasan Pelabuhan Sunda Kelapa di Pademangan, Jakarta Utara dengan ketinggian air mencapai 20 cm. Banjir rob sudah berlangsung 2 hari. Akibat banjir rob ini, para supir truk pengangkut barang mengeluh karena tidak bisa melakukan bongkar muat. Bongkar muat khususnya bagi kendaraan-kendaraan besar baru akan bisa dilakukan jika banjir mulai surut. Ini udah 2 hari ini air pasang begini. Kemudian besok juga masih katanya. Katanya gitu. Ini lihat apa di buku. Ternyata terhambat lah. Terhambat ya? Iya, kita kan namanya borongan. Kalau kita istilahnya nggak kerja, barang yang nggak bisa dibongkar ya nggak dapat duit, Pak. Ketinggian permukaan banjir rob biasanya akan surut pada sore menjelang malam hari dan akan kembali naik saat pagi hari. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, Ainus melaporkan. Banjir yang merendam Kecamatan Kebonpala, Jakarta malam ini berangsur surut. Warga mulai membersihkan rumah mereka dari sisa-sisa lumpur. Banjir yang merendam 2 RW di Kecamatan Kebonpala, Kampung Melayu, Jakarta Timur, ini memang masih terlihat menggenangi di 1 RT, khususnya RT 13, yang masih terlihat genangan air hingga pada malam hari ini. Memang terlihat di belakang kami ini adalah air yang memang tadinya ketinggiannya sempat mencapai kurang lebih 200 cm pada Senin dini hari, namun saat ini pada malam hari sudah mulai surut dan sudah mencapai kurang lebih 10 cm saja, dan warga pun sudah mulai kembali ke rumahnya untuk membersihkan sisa-sisa lumpur yang membawa yang tergenang atau yang berada di rumah-rumah mereka. Kalau masalah pengungsian juga, ini memang ada warga-warga yang mereka mengungsi di beberapa tempat seperti di kelurahan, ada di SDN yang sudah disediakan. Namun banyaknya juga warga yang tidak mengungsi dikarenakan kebanyakan rumah mereka sudah difasilitasi dengan lantai 2, sehingga mereka sudah mengamankan barang-barangnya seperti barang elektronik ataupun barang-barang bisa diselamatkan dipindahkan ke lantai 2. Jadi sehingga di lantai 1 pun banyak rumah yang kami lihat tidak ada barang-barang elektronik atau barang-barang lainnya. Dan juga terkait mengenai antisipasi warga mengenai banjir susulan lagi, nanti apabila ada banjir susulan, sebenarnya antisipasi warga hanyalah mengamankan barang-barang yang berada di lantai 1 ke lantai 2 dan mengamankan kendaraannya seperti motor ini ke daratan lebih tinggi. Jadi memang kalau mereka sebenarnya harapannya adalah bendungan atau juga tampungan air dari Ari Ciliwung ini bisa selesai dibangun dari pemerintah, sehingga nanti apabila terjadi hujan intensitas tinggi kembali, jadi ketinggian air atau banjirnya tidak setinggi sebelum-sebelumnya. Dari Jakarta, Mahathir Muhammad, Panjiras, Ainus melaporkan. Musim hujan tiba, banjir menghantui sejumlah warga di DKI Jakarta, terutama di daerah langganan banjir. Pemprov DKI Jakarta telah mengantisipasi banjir mulai dari regulasi hingga pengerukan kali. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini akan adanya potensi hujan lebat di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk di DKI Jakarta. Hal ini pun menjadi kekhawatiran bagi warga DKI, terutama bagi warga yang berada di wilayah langganan banjir karena akan mengganggu aktivitasnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan sejumlah antisipasi banjir, mulai dari regulasi hingga penyiapan infrastruktur. Kemudian pemerintah sudah membagi tugas semua pihak ya, dari Pemprov, jajaran semua instansi, kesiapsiagaannya, BPBD, bahkan TNI Polri membantu, ormas-ormas, LSM, semua terlibat, masyarakat banyak sekali ya, komunitas yang setelah dibagi tugas, bahkan sudah menyiapkan berbagai tempat-tempat pengungsian, logistik, semua sudah siapkan. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan pengerukan kali seperti Kali Mukerfat Jakarta Barat, kawasan Sunter dan Rawabadak Jakarta Utara, serta Kali Kerukut di Bendungan Hilir Jakarta Pusat. Pemerintah juga meminta warga waspada akan potensi banjir tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Usaha Pemprov DKI Jakarta untuk mengantisipasi banjir melalui revitalisasi sungai dinilai jauh dari maksimal. Proyek ini terkendala proses pembebasan lahan warga di bantaran sungai. Dari evaluasi kami sampai dengan siang ini adalah perlu pembenahan besar-besaran sungai terutama di Kali Ciliwung, Kali Pesanggerahan yang hari ini juga terdampak banjir, itu PR pertama. Kemudian yang kedua adalah pembenahan saluran air, terutama rehabilitasi saluran air ini penting sekali.
Dan yang ketiga yaitu harus mulai fokus juga pembenahan di kawasan pesisir untuk mengantisipasi banjir rob. Artinya apa yang sudah dilakukan Pemprov DKI ini belum menyelesaikan substansi atau akar persoalan banjirnya itu, Mbak Stefani. Ini yang menurut saya juga harus menjadi perhatian teman-teman ya, karena kalau kita nanti mendengarkan laporan dari BMKG misalnya ini baru pemanasan, kita bisa bayangkan nanti di 2-3 bulan ke depan pada saat puncak musim hujan, artinya curah hujannya lebih tinggi dari kemarin, bisa dipastikan ketika banjir tadi itu akan benar-benar terdampak ke Jakarta. Dan jangan lupa yang kita catat kemarin itu terjadi di hari Minggu ya. Jadi kalau seandainya itu terjadi hari kerja seperti sekarang ya, Senin sampai Jumat bisa dipastikan akan terjadi kemacetan yang luar biasa. Tadi sudah saya sampaikan perihal Kali Ciliwung, Angke, Pesanggerahan, memang salah satunya adalah persoalan pembebasan lahan. Carut marut pembebasan lahan itu memang kondisi real di sana tidak semudah yang kita kira. Pembebasan lahan ini berhubungan juga dengan hajat hidup orang banyak, kita harus ada aspek kehati-hatian, kita juga ada aspek keadilan. Jadi kalau dibilang terhenti tidak, karena setiap tahun kami memfokuskan, kami selalu menyelaraskan dengan Dinas SDA agar Warga Desa Cikande, Saguling, Bandung Barat khawatir banjir susulan karena intensitas hujan masih tinggi. Sementara hujan deras juga menyebabkan banjir di Sukabumi, Jawa Barat dan jalur Trans Kalimantan, Kalimantan Tengah. Banjir bandang menerjang Desa Cikande, Saguling, Bandung Barat, Jawa Barat. Air deras bercampur tanah dan batu merendam puluhan rumah warga. Hingga kini, jalan masih dipenuhi material tanah. Jalan penghubung dua kecamatan bahkan sempat tertutup. Sejak kemarin, warga bergotong royong membersihkan tanah yang menutup jalan akibat banjir. Masih khawatir, Pak. Kalau bisa, Pak, secepatnya ada bantuan dari pemerintah diturunkan alat berat. Jadi kan kalau manual agak lambat gitu. Takutnya susulan sekarang cuaca kan ekstrim, hujan terus menerus deras. Jadi gelombang air itu dari atas itu sampai jebol. Jadi tahun ini paling terbesar lah kalau. Hujan deras dan angin kencang mengguyur Kabupaten Sukabumi sejak siang dengan intensitas tinggi sehingga mengakibatkan selokan Cikupa meluap. Puluhan rumah di Desa Cibatu, Cisaat, Sukabumi, Jawa Barat terendam air setinggi 1 meter. Luas area terdampak sekitar 7 hektar, termasuk 70 rumah, peternakan dan sawah warga. Yang terkena kurang lebih 30 rumah, 30 kakak, kurang lebih 100 jiwa yang terdampak. Gala Sky, anak mendiang Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah telah tiba di Jakarta oleh Tom Liwafa. Kami hadirkan informasinya usai jeda.